Yang perlu Bapak ketahui, banyak loh anak cucu dari Sultan Ibrahim yang tergolong baru tahun 1888 itu tinggal di sekitar kami. Tidak ribut seperti Bapak ngaku-ngaku cucu-cucu, nggak ada, santai aja. Tapi ini kok Bapak justru yang ke atas itu kok sudah, kalau memang Bapak turunannya, kenapa nggak dari dulu? Kemana aja? Kok baru sekarang ngocehnya? Kemana aja keluarga-keluarganya yang di atas, kok nggak ngaku dari dulu? Inilah silsilah Firdaus Oiwobo yang dikait-kaitkan dengan Sultan Bima. Katanya asli dari lembaga adat. Netizen bertanya, istri jin kakek Firdaus namanya siapa? Indra Jamrud ya, Raja Bima yang pertama. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Firdaus sempat membongkar dan mengungkapkan keturunan dia dari Sultan Bima. Dan ini membuktikan kepada netizen bahwa dia memang benar-benar keturunan Sultan. Namun sayangnya keturunan Sultan dari Firdaus ini tetap saja dibantah dan minta diklarifikasi untuk bertemu dengan Ibu Ratna yang merupakan cucu asli Kesultanan Bima. Nah, apakah Firdaus ini akan berani untuk ngecek nasabnya yang sudah ditunjukkan ke netizen ini dengan Ratna? Nah, kita tunggu saja. Yang jelas tantangan dari Ibu Ratna sudah dilayangkan, tinggal apakah Firdaus mau berdebat dengan Ratna soal keturunannya ini. Namun nampaknya Firdaus belum mau untuk berdebat dengan Ratna, guys. Itu tidak memakai gelar Muhammad Shah. Kenapa? Ada ceritanya. Ya, menurut cerita, Sultan Abdullah ini adalah anak dari istri keduanya Sultan Ismail Muhammad Shah. Dan yang terah aslinya Sultan Putra Mahkota ini sengaja dihilangkan karena ingin dibunuh oleh penjajah pada saat itu dan para pengkhianat istana. Menurut cerita ini masih keturunan kami, tapi kami sampai di Sultan Ismail Muhammad Shah ini stop generasi kami karena beliau terbunuh. Ini nenek saya, Viva Ina Sami, nih nenek saya nih. Jadi cucunya Sultan Ismail yang ketiga, nenek saya. Ini mama saya lalu melahirkan saya. Ini melahirkan saya, 3 orang anak. Ya, duh kecil banget tulisannya nih. Ini kakek buyut saya nih, Sultan Ismail bin Abdul Hamid. Pertamanya namanya ini nih yang kesini nih. Nenek Maria, Nere Mariam. Ya, Encuhi Maria. Ini bukan saya ngomong. Itu dari lembaga adat. Bukan saya ngomong tuh. Dari lembaga adat. Ya. Kenapa nggak ngaku dari zaman Sultan Abdullah, Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin? Kenapa? Kemana aja kemarin? Kok gini hari baru ngaku-ngaku? Karena nggak ada dalam catatan sejarah. Jadi yang Bapak buat itu silsilahnya nggak ada di catatan sejarah Bima. Kalau Bapak merasa benar silsilahnya, nggak bisa dibuat sendiri, Pak. Harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima silsilah Bapak. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Itu harus disahkan. Disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Sudah disahkan belum silsilah Bapak? Gitu loh, Pak. Biar jangan ngawur. Bapak kan tahu hukum. Jangan ngaco deh. Mungkin itu saja ya. Supaya Bapak menjadi paham. Tidak usah terlalu banyak berkoar-koar. Memang saya dosen kok. Cuman saya sekarang lagi tidak mengajar. Karena saya lagi tugas belajar. Dan saya memang kepala museum. Museum Kebudayaan Samparaja. Semua satu Bima tahu. Gitu loh. Jadi jangan ngawur, jangan aneh-aneh. Bapak ini sudah terlalu aneh deh. Kami orang Bima merasa risih. Saya banyak loh Pak di Japri sama orang-orang Bima, terutama orang Wawo. Lembo ade dae, madadoho majar, rawisya doho ede. Lembo ade dae, saya banyak mendapat Japri maupun WA dari orang-orang.
Jadi sejarah Bima itu jangan sampai dibelokkan, karena sejarah Bima itu sudah ada buktinya, semuanya sudah tertulis dalam naskah, baik itu naskah Bima atau Bosangbo atau naskah Lontara atau catatan Belanda, itu semua ditulis, bukan sembarangan. Silsilah itu tidak dibuat asal, karena ada pertanggungjawabannya. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bima? Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam naskah Bosang Ngaji Kai? Tidak tertulis dalam silsilah. Kenapa? Nah, itu pertanyaan. Karena berarti bukan keluarga. Datang aja deh, Pak. Jangan keluar-keluar terus. Datang ke Bima. Tunjukkan sama orang Bima. Jangan hanya keluar-keluar aja. Kalau keluar-keluar di medsos nggak ada artinya. Saya ini terpaksa ngoceh karena terlalu bising telinga saya dengar ocehan Bapak. Semoga Bapak menjadi paham. Semoga orang-orang bisa menjadi paham betapa anehnya Bapak. Saya rasa orang Bima sudah paham semua. Kan sudah banyak itu di medsos. Lihat komentar-komentar orang di medsos, Pak Firdaus. Nggak malu, Pak? Satu hal lagi, ini bukan soal memperebutkan cucu, tapi ini adalah pelurusan sejarah. Dan itu adalah tugas saya untuk meluruskan sejarah. Karena Rumah Mari atau Inaka Umari sudah berpesan kepada saya, harus menjaga sejarah, harus menjaga peninggalan leluhur. Itu tugas saya. Jadi mungkin saya bisa bantu Bapak mencari siapa sebenarnya kakek Anda itu. Mungkin saya akan bisa cari di naskah. Memang ada naskah pada abad ke-18 tahun 1700-an itu. Ada juga ganti raja atau wakil raja Bima di Manggarai. Itu bernama Tureli Bolo. Itu gelarnya Tureli Bolo. Dia di sana sebagai raja di Manggarai. Ganti raja, pengganti raja Bima. Itu bernama Ismail. Dan dia menikah dengan orang sana. Nah, itu saya baru baca sepintas. Nah, mungkin saya bisa bantu Bapak. Mungkin jangan-jangan itu. Yang namanya Ismail itu banyak, Pak, zaman dulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga menjadi cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju nih. Kalau saya bajunya nggak mahal-mahal, nggak kayak yang lain. Yang lain mah branded. Kalau saya mau bikinnya di sini pinggir jalan tuh. Tapi pinggir jalan orang. Iya, maksudnya orang pada pinggir. Bentar ya, bentar. Bersama Bung Dodon. Pancasila abadi. Jadi kalian kalau mau pesan baju ya, di Tangerang nih, di BSD, di Mall SMS. Mall SMS ya, Sumarekon Mall. Ini tempat main saya. Kalau saya nyanyi malam minggu di sini kalau nyanyi. Nyanyi malam minggu di sini. Sekarang lagi bikin baju. Topinya berapa, Mas?